Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengeluarkan imbauan pasca merebaknya virus corona. Di antaranya adalah mengimbau gereja mengembangkan model ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Hai Army of God, terima kasih karena memilih untuk tidak gugur sekalipun tidak mudah. Terima kasih untuk tetap setia dan mengenali rumah untuk kembali pulang. Sekian waktu keadaan mengguncang kita, namun di waktu yang sama, keadaan telah memurnikan iman dan kesetiaan. Tidak ada seorang pun yang punya pengalaman untuk hadap yang kita lewati, tapi kita belajar untuk terus mencari tahu. Ada yang berjuang sendirian, tapi berakhir makin tangguh. Ada yang menangisi kegagalan, tapi berakhir makin berani. Ada banyak yang lemah, tapi masing-masing berusaha menjadi kuat untuk bisa diandalkan. Tuhan memampukan, karena jika tidak, kita pasti sudah gagal. Banyak hal yang berubah, tapi identitas kita melekat di pundak. Army of God selamanya akan tetap sama. Semua cerita membawa kita pada hari ini, merayakan hari kita bisa bertemu lagi. Berlutut, berdoa, dan menyerukan suara hati adalah kebanggaan kita. Dan banyak harapan baru datang menepi semua luka dan duka. Dan kita masih melanjutkan perjalanan. Kebangunan rohani masih akan selalu menjadi tugas kita. Welcome back to ibadah offline yang udah kita tunggu-tunggu banget. And let's rock the service, guys! Shalom Army of God. Shalom. Mari kita bangkit berdiri kembali. Tuhan jaga.
kasih-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau selalu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu.
berkumpul kembali di ruangan ini, beribadah bersama-sama, dan dapat menghampiri Tuhan di dalam hadirat-Nya. Buat teman-teman yang sedang live streaming, welcome home. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh dong saya lihat lambaian tangannya. Oh, di sana ada tim Asyir, boleh dibantu ya. Yuk teman-teman, kita sama-sama memberikan sambutan terhangat bagi teman-teman baru kita dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, welcome home. Welcome home. Welcome home. Sukacita menyambutmu berada di sini. Welcome home. Jadi teman-teman, di Gereja Mawar Sharon memiliki sebuah wadah yang bernama Connect Group atau yang biasa sering kita dengar CG. Nah, CG kita masih diadakan secara online dan terletak di 50 titik kota di Pulau Sumatera. Jadi teman-teman yang ingin segera join CG, teman-teman dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kita dapat segera menghubungkan teman-teman dengan Connect Group yang terdekat. Poin selanjutnya adalah bagi teman-teman yang mengikuti ibadah di ruangan ini, teman-teman mohon terus memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker dan tetap jaga jarak fisik ya. Namun bagi teman-teman yang sedang beribadah di rumah, kita juga terus mendoakan teman-teman agar tetap dalam kondisi tubuh yang sehat. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama tetap semangat menjalankan doa puasa selama 21 hari dan kita nantikan berkat Tuhan yang rohani atas hidup kita di tahun pujian dan penyembahan. Sekian dari pengumuman saya, teman-teman silakan duduk sambil menyaksikan tayangan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah onsite AOG GMS Medan minggu depan akan dilayani oleh saudari Cipta Cindy. Bagi jemaat AOG yang berusia 16 tahun ke atas, dapat mengikuti ibadah onsite pukul 5.30 sore. Ibadah ini juga akan tayangkan secara live dan dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Untuk mengikuti ibadah onsite AOG dan umum di GMS Medan, wajib memesan tiket melalui aplikasi GMS Church. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin setiap minggunya. Satu akun dapat memesan maksimal 2 tiket. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Tersedia juga fasilitas QRIS untuk memudahkan jemaat dalam memberi persembahan. Silahkan scan QRIS yang ada di layar atau di signage yang ada di area entry hall. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan hamba Tuhan untuk konseling dan didoakan, dapat menghubungi nomor call center yang tertera. Mari teman-teman kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. Lord, all I ever need is you. Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be
My heart is full. My heart is full. With love and desire we'll know no end. Come join me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Mari sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Haleluya. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all
terima Tuhan lebih dalam. Shikira basyakara diana baba baba. Kira baba yara syakara dada. Oh Jesus, we love you. We worship 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 you, God. We worship you. Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang beserta kami. We worship you. Hosana di tempat maha tinggi. Kami menyembahmu, Kau Allahku. Shakaraba shikidara. Oh ya rashi. Oh shakarada. Hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Hanya Kau, yes Jesus. Hanya Kau. Hanya Kau yang ku cinta. Katakan kepada Tuhan. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenalmu
karena Tuhan masih jaga kami hingga hari ini. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan setia. Demikianlah kasih karunia-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya ya Tuhan. Bawa kami untuk terus bertumbuh dari waktu ke waktu, bukan hanya sekedar sebagai seorang jemaat, tapi lebih dalam dari itu kami menjadi seorang anak di hadapan Tuhan. Kami menjadi seorang murid Kristus, kami menjadi sahabat Yesus. Kami menjadi anak-anak murid yang diajar, bahkan kami pun menjadi sahabat yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahwa kami terus bertumbuh ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan langkah kaki kami untuk terus bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan. Apapun perjuangannya, apapun prosesnya, apapun harga yang kami bayar, kami tahu pada ujungnya adalah kemuliaan Kristus. Amin. Dan kami kembalikan masa muda kami semua hanya untuk Tuhan. Apapun yang kami bangun hari ini, studi bahkan pekerjaan kami sampai suatu hari nanti kami membangun rumah tangga. Apapun yang kami bangun, ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Makasih, kami berdoa Tuhan, ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyegarkan kami. Urapi koneksi Tuhan di antara kami, Tuhan berikan lidah-lidah api dan berikan rema-rema pewahyuan untuk membawa kami naik selevel lebih tinggi di dalam iman bersama dengan Tuhan. Makasih, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus seluruh Army of God yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan? Amin. Amin, amin, amin. Semua boleh silakan duduk ya, untuk seluruh teman Army of God dan yang ada hari ini di onsite bersama dengan kita, bahkan untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Welcome home. Dan hari ini kita akan diawali dengan teman-teman Army of God yang akan memberikan kesaksian. Satu namanya adalah Yuli Keija, ya berikan tepuk tangan dulu ya. Ini adalah salah satu CGL Youth kita yang akan sharing tentang apa yang dia alami dan dia akan kesaksian tentang apa yang dia rasa selama menjadi seorang leader di tengah-tengah masa pandemi. Sini. Ya, jadi satu lagi adalah Ko Jimmy ya, dulu dia Dedek Jimmy, sekarang dia sudah jadi Koko Jimmy ya, bertumbuh dewasa di tengah-tengah AOG. Dia akan bertumbuh dan dia akan sharing pertumbuhannya dan promosi pekerjaan yang dia alami di masa pandemi. Justru masa pandemi adalah masa yang indah untuk dia mendedikasikan waktunya untuk pelayanan. Dari sana pertumbuhannya dari waktu ke waktu dibawa Tuhan terbang tinggi dalam pekerjaan. Dan mari kita sama-sama saksikan sharing dari mereka ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Yul. Halo teman-teman, setelah setahun ya nggak jumpa untuk ibadah langsung di sini yang offline. Hai teman-teman online. Hai anak-anak CG. Hai. Iya. Aduh, dadaan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli. Umur nggak usah lah ya. Instagram tadi udah disebutkan Yuli Keija. Nah, aku mau share beberapa hal yang aku alami selama setahun masa pandemi. Banyak sih. Kalau soal kerjaan, puji Tuhan awal tahun ini udah gak bekerja lagi. Nanti di ending diceritakan. Kalau soal kesehatan, ya puji Tuhan khawatir. Karena kan jauh sama papa mama ngekos. Jadi khawatir sama kesehatan mereka. Tapi puji Tuhan keluarga baik-baik aja. Hanya mungkin ada 3 kerabat Yuli yang meninggal juga karena COVID, tapi di luar kota. Kalau soal hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan anak CG, bahkan hubungan sama si doi gitu, ya pasti LDR satu kota itu nggak enak, nggak bisa jumpa atau gimana kan, tapi ya tetap harus dilewati. Nah hari ini Yul mau cerita soal gimana Yul dengan CG Yuli. Awal sih semangat ya karena kita kan online ya CG-nya, awalnya mulai tetap 8 sampai 10 orang semangat untuk CG, tapi makin lama jujur di CG-nya Yuli makin menurun semangatnya. Dari yang 8 sampai 10 orang cuman bisa jadi 2 sampai 3 orang, bahkan Yul bisa nunggu sendiri 1 jam gak ada orangnya. Akhirnya pelan-pelan Yul sendiri pun kalah sama keadaan, Yul pun sendiri hilang gitu. Jadi 6 bulan terakhir kami sama sekali gak ada CG. Anak-anak juga jarang ada yang nyari, Yul juga ngerasa malu untuk nyari mereka karena Yul sendiri ngerasa bersalah. Harusnya mereka tuh bisa dapatkan CGL yang lebih jelas, yang bisa
buat mereka bertumbuh gitu. Jadi rasa bersalah itu ada, makanya Yul malu gitu untuk cari mereka. Sampai seketika Yul juga saat itu Yul sempat jauh sama Tuhan, sempat jatuh bangun juga. Yul berhenti ibadah online. Lebih baik menyibukkan diri gitu. Karena aku sendiri ngerasa kayak ya udah hidup aku fine-fine aja, aku masa bodoh sama CG, masa bodoh sama ibadah, masa bodoh sama kegiatan-kegiatan yang bisa membangun aku untuk bertumbuh. Sampai seketika aku yang harusnya biasa kayak sebelum tidur saat teduh gitu, udah nyampe bilangan malah berhenti. Terus kayak Yul sadar banget Tuhan tuh kayak bilang udah nunggu gitu di tempat tidur kayak kapan ngobrol lagi gitu, tapi kayak Yul tutup telinga malah main Mobile Legends. Jadi ya seketika saat itu ada yang bilang, tiba-tiba terlintas satu perkataan yang pernah ada orang bilang ke Yuli, orang yang benar itu bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi orang benar adalah orang yang pernah jatuh 7 kali tapi bangkit 7 kali juga. Amen. Jadi di situ Yul langsung, aku mau jadi orang benarnya dan aku mau dibenarkan Tuhan. Jadi Yul mulai ibadah lagi, ibadah online, dan di situ bahas soal CG. Kalau nggak salah Komeksi yang bawa ibadahnya. Terus bahas soal CG. Di situ Yul ngerasa berdosa lagi. Aduh, anak-anak CG ku gimana ya gini. Bukannya malah cari anak CG, Yul malah doa minta izin sama Tuhan untuk berhenti jadi CGL. Tuhan, tak pengen berhenti deh jadi CGL, kasihan anak-anak yang harusnya bisa di tempat yang lebih baik gitu. Nah, kasihan kayak nelantarin mereka. Beberapa hari kemudian Tuhan ngejawab apa yang Yul minta izin, Tuhan jawab. Tiba-tiba ada anak CG Yuli yang chat Yuli di jam 3 pagi. Mungkin dia nonton ibadah juga. Halo, sorry ya tak ceritain ibadah tapi tak tutup ceritanya kok. Jadi dia cari jam 3 pagi, dia nanya, Yul, ini anak CG Yuli yang udah di luar kota, tiba-tiba chat lagi, ternyata dia udah balik ke Medan. Yul, kenapa sih kita harus hidup? Kenapa aku harus hidup di saat aku gak punya alasan untuk tetap hidup lagi gitu. Yul bingung ngejawabnya, karena kan, aduh udah jauh dari Tuhan, perkataanku udah kayak omong kosong, udah kayak cangkang tanpa telur gitu, kayak cangkang telur gitu kok. Ya udah, Yul coba bilang, ya mungkin karena ada yang membutuhkan kita. Mama papa kita masih butuh kita, orang lain masih butuh kita, atau nanti pasangan kita butuh kita, anak kita nanti butuh kita. Jadi masih ada orang, bahkan Tuhan pun masih butuh kita gitu. Itu mungkin alasan terkuatmu kenapa kamu harus masih hidup. Terus singkat cerita kami ketemuan, dia janjian aku mau cerita gitu. Jadi dia ketemuan cerita, saat pertama kali cerita, Yul di situ cuma bisa shock. Karena itu cerita yang sama sekali Yul belum pernah dengar. Dan dia ngalami dan buat Yul itu sakit hati gitu. Nah, Yul jadi emosional, jadi kayak cuman bisa nangis bareng dia, tapi nggak nangis total banget di depan dia gitu kan. Yul coba doain dia, tapi sesampainya di kamar, Yul cuman bisa nangis terus sama Tuhan. Kayak harusnya kan waktu dia di luar kota tuh Yul bisa ajak dia ke komunitas, Yul bisa arahin dia untuk ini, Yul bisa jaga dia, Yul bisa kayak bantu dia bertumbuh sedikit. Jadi dia nggak ngalamin itu, dia nggak lewatin proses itu sendirian gitu, atau setidaknya Yul bisa jadi teman gitu. Justru Yul cuman langsung dapat, nah Tuhan nggak kasih jawaban iya atau enggak kamu berhenti CGL, tapi tapi Tuhan kasih pilihan ke Yuli untuk Yuli memilih sendiri. Dan Yuli jujur nggak bisa bohongin kalau yang namanya panggilan itu, Yul nggak bisa bohongin perasaan Yuli kalau Yul masih pengen buat anak-anak tuh bertumbuh, Yul masih pengen jadi teman mereka, Yul masih pengen ya kita CG lagi gitu. Sampai endingnya ya walaupun kayak di awal kayak aku takut Tuhan marah, aku takut Tuhan kecewa sama Yuli, ya Yuli coba kembali balik. Walaupun kayak misalnya di awal tahun Yul kehilangan kerjaan, tapi Yul mencoba bersyukur gitu. Sampai endingnya Tuhan kasih jawaban dari apa prosesnya Yuli. Yang Yul pernah baca dari postingan Kopilip, Tuhan gak pernah menghajar tanpa mengajar. Jadi di ending ceritanya, aku melihat ternyata rencana Tuhan tuh detail banget.
Tuhan malah kasih kerjaan ke Yuli yang dimana Yuli bisa memenuhi kebutuhan, dapat income, tapi juga memenuhi keinginan Yuli gitu. Nah, kerjaan yang memenuhi kedua-duanya, dan dari dulu Yuli memang pengen kayak gitu, dan Tuhan langsung jawab gitu. Dan Tuhan ternyata kayak di situ Yuli belajar, ya pertama orang benar orang yang nggak pernah bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang pernah jatuh 7 kali tapi bangkit lagi. Terus kedua, Tuhan nggak pernah menghajar kita tanpa mengajar. Percayalah, ketika kalian ngerasa semua orang ninggalin kalian, ketika kalian rasa Tuhan marah, Tuhan kecewa sama kalian, Tuhan gak sayang, one day di ending kalian bakal tahu bahwa sebenarnya Tuhan tuh sudah planning. Tuhan tuh gak kemana-mana gitu. Nah, Tuhan tuh gak ninggalin Tuhan, tapi lagi sediain, hanya nunggu kita balik gitu. Gitu. Sejauh ini dapat gak teman-teman nilainya apa? Gitu, jadi ya mau Yuli sharekan seberapapun jauh kita, Tuhan nggak berpindah tempat kok, masih di sini. Yaudah teman-teman balik, CG ya semua CG. Terus ini kan tadi katanya mau ya times up ya tahu. Jadi ke Koko Jimmy yang juga menjadi saluran berkatnya Tuhan, boleh maju ke depan Koko. Sekian kesaksian dari Yuli. Terima kasih. Ayo gantian. Oke, thank you Yuli ya. Oke. Agak deg-degan ya. Oke, shalom semuanya. Mana suaranya? Shalom semuanya. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka salah. Tak kenal maka kenalan dong. Ya, nama saya adalah Jimmy Tandean, umur saya 23 tahun, saya seorang sponsor di CG AOG Youth. Ya, jadi saya diberikan kesempatan pada sore ini untuk menyampaikan sebuah kesaksian di mana saya melewati masa-masa di mana pandemi ini. Kita berbicara soal CG online dan juga promosi dalam hidup saya. Jadi kita tahu ya bahwasannya pandemi corona itu impact negatifnya sangat banyak terhadap kita semua. Dimulai dari dunia perekonomian seperti dunia bisnis ataupun lainnya, bahkan dari diri kita sendiri, interaksi sosial antara kita dengan yang lain secara face to face itu jadinya berkurang gitu loh. Alhasil kita jadi jauh dengan teman-teman kita. Benar ya? Jadi semua serba online, CG pun juga online, ibadah pun juga online. Jadi efeknya apa? Efeknya itu adalah banyak anak-anak muda terutama di dalam gereja, di dalam Tuhan juga ya mengalami kemunduran atau mengalami kejenuhan, kebosanan, ya kan? Jadi jujur saya juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya saya juga mengalami hal yang sama. Namun bagaimana cara saya melewati semuanya itu? Itu dengan cara apa? Tetap setia kepada Tuhan. Ya, amin ya, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap setia kepada CG kita, tetap setia kepada ibadah kita. Baik itu online ataupun offline juga, kita tetap setia. Ya, berapapun jumlah CG kita, berapapun jumlah orang CG kita, tetaplah setia. Ya, dan terlepas daripada itu, kan saya kan CG online kan juga setia, kan saya tetap setia, tetap on fire kita bilang ya kan, kita tetap on fire. Puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat, yaitu apa? Kita mengalami penambahan jiwa baru. CG saya ya, maksudnya penambahan jiwa baru. Sebanyak 3 orang. Dan kabar baiknya, 2 orang diantaranya mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya, tapi mungkin karena lagi corona ini, jadi tertunda dulu baptisnya. Ya, karena kan mungkin dari orang tua juga memproteksi akan hal ini. Ya, selain itu, bukan hanya penambahan dalam jumlah CG, jumlah kehadiran CG, tapi di dalam pelayanan. Saya juga di dalam gereja saya juga berpartisipasi sebagai volunteer multimedia. Ya, kalau kalian lihat saya biasanya yang men-shoot orang, sekarang saya yang di-shoot, ya. Sekarang saya yang di-shoot ya. Jadi saya tahu groginya gimana. Ya, saya sangat rajin, maksudnya saya sangat suka apabila melayani ketika pandemi, saya melayani di ketika tapping ibadah online.
ya, dan juga ada taping drama AOG juga ya. Dan terlebih juga itu saya juga sebagai saya juga membangun YouTube channelnya Gembala kita, tahu ya, YouTube channel Gembala kita juga, dan yaitu Dewi PS yang biasa kita sebut dengan Moni ya. Yang kalau kalian lihat YouTube-nya, ya itu saya juga ikut berpartisipasi di dalamnya ya. Dan apa efeknya bagi saya ketika saya terus melayani, ketika saya terus bekerja di dalam Tuhan, yaitu sebuah promosi. Ya, saya sedikit promosikan diri, saya juga ada seorang videographer dan puji Tuhan, saya diundang ke sebuah vendor yang bergerak di bidang sinema. Jadi dan mereka mempercayakan saya sebagai seorang videographer tunggal. Maksudnya videographer utama di dalam mereka gitu loh, vendor mereka. Dan banyak sekali job yang saya dapatkan dari mereka. Seperti apa? Seperti wedding, birthday celebration, ataupun dan lain-lainnya, event besar juga. Dan saya merasa Tuhan itu adil ya, ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Ya, Tuhan tidak pernah buta akan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini. Ya, amin ya. Jadi kesimpulannya adalah, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tetaplah setia pada apa yang pada saat ini, karena kita percaya, ketika kita setia dengan hal-hal kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin ya. Ini ya, terima kasih semua. Terima kasih kesaksiannya Yuli dan juga Jimmy. Tidak gampang memberi kesaksian di depan banyak orang. Kita sangat apresiasi Komex dan juga Civena dan Dewi, sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan. Dan pasti ada banyak juga kesaksian dari antara teman-teman yang ada, yang Anda semua layak berdiri di sini untuk sampaikan kesaksian. Thank you untuk setiap doa dan kesetiaan Anda semua, setiap anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini. Komex sangat merindukan setiap Anda dan selalu berdoa Anda semua dalam keadaan baik. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu, di tempat ini kami bisa berkumpul. Engkau begitu baik ya Bapa. Terima kasih buat tahun yang baru, di awal tahun ini baru sebulan jalan, belum 1 bulan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong kami sehingga kami bisa ada di tahun ini. Dan itu sebabnya kami mengucap syukur. Kami juga mengucap syukur buat teman-teman. Seperti yang diceritakan Yuli tadi, bahwa dia mau membangun orang lain, mendoakan orang lain, pingin lihat CG-nya bertumbuh, bantu orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat gereja, di mana itu jadi rumah rohani bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, keluarga dan sebagainya. Tuhan Engkau sungguh baik. Kami mau mendengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini Komex percaya, Komex berdiri di depan anak-anak muda yang masa depannya jelas. Amin. Berdiri di depan anak-anak muda yang kata firman Tuhan, masa depanmu indah. Setiap orang yang ada dalam Kristus punya masa depan yang penuh pengharapan. Dan firman Tuhan menulis, engkau akan naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, jadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, lebih dari pemenang. Buka bersama firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Yang sudah menemukan, katakan amin. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Sekali lagi ya. 3, 2, 1.
laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan, dari ayat ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan punya pesan untuk setiap Anda, anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan. Sebenarnya judul tema besarnya kalau kita lihat di Instagram, PW Zone. Ya, atau bahasa lainnya adalah comfort zone. PW Zone itu adalah pembunuh yang sangat disukai. Pembunuh potensi yang sangat dicintai anak muda, termasuk Pastor Maxi dulu. Saya juga dulu sangat menyukai yang namanya PW. Nggak mau ngapa-ngapain, sudah gini aja, nggak usah macam-macam. Nggak usah terlalu fanatik lah kalau ke gereja. Yang penting pergi ke gereja, sudah doa, baca firman, sudahlah. Nggak usah namanya menginjil, tidak usah namanya bangun CG. Pokoknya yang gini-gini aja. Apalagi kalau disuruh berdiri di depan. Itu benar-benar mengganggu PW zone-nya, Pastor Maxi. Sangat mengganggu, rasanya dalam hati itu lebih baik di rumah nggak ada yang lihat dan main Mobile Legend daripada pergi bersaksi di sini, apalagi jadi pemimpin. Nah, ada tema besar, bagaimana supaya kita ini nggak boleh hidup di PW zone. Kita harus menjadi orang yang menang di segala kehidupan, musim kehidupan. Katakan musim. Atau bahasa Inggrisnya, overcoming in every season. Menjadi seorang pemenang di setiap musim. Yang namanya musim itu secara musim bumi ini yang kita pelajari, kalau hidup di negara yang hidup di Khatulistiwa, ada dua musim yang terkenal, musim panas dan juga musim hujan, musim dingin. Tapi kalau di negara-negara di Eropa atau di Amerika, kita mengenal musim yang berbeda. Ada musim panas, musim dingin, ada musim apa lagi ya? Musim dingin, apa lagi? Coba. Musim semi dan musim gugur, ya begitu. Maklum, belum pernah hidup di luar negeri ya. Jadi ada yang namanya musim, musimnya berganti-ganti. Demikian juga dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ada yang namanya musim kehidupan. Usia kita juga beda-beda kan. Kita juga secara usia menghadapi musim yang harus berubah. Dulu anak kecil digendong terus. Lalu menjadi remaja. Mulai banyak keinginan, mulai membentuk pribadi kita, mau lebih suka ini, gak suka itu, yang lain suka itu, saya gak suka. Lalu menjadi pemuda dewasa, kemudian jadi profesional muda, kemudian bekerja. Itu yang namanya musim. Kemudian ada juga yang memilih berkeluarga. Ada yang berkeluarganya masih muda, ada yang berkeluarganya setelah umur 30-an, ada yang 40-an berkeluarga. Di setiap musim itu ada perubahan. Lalu jadi opa-oma juga, punya cucu, rambutnya bertambah putih semuanya. Kita mengalami yang namanya musim usia. Ada juga musim di hidup kita yang itu nggak bisa dijelaskan. Ini musim apa ya? Sebab tiba-tiba dari hidup enak, nggak ada masalah, papa mama baik-baik saja, pekerjaan baik-baik saja, nilai kuliah juga baik-baik saja. Tiba-tiba Tuhan izinkan sebuah kejadian kayak palunya Thor datang, bam, berubah, kita shock. Mungkin papa mama bercerai. Kita shock. Kita merasa dunia ini tiba-tiba jadi gelap semuanya ya. Atau mungkin bagi beberapa orang bukan papa mama baik, tapi tiba-tiba pekerjaan mereka merugi. Lalu Anda yang punya fasilitas, kalian punya fasilitas, tiba-tiba nggak ada lagi. Rumah yang baik dan nyaman tiba-tiba nggak ada lagi. Harus pindah sebab rumah besarnya dijual. Atau tiba-tiba keluarga karena pekerjaan orang tua, maka tiba-tiba Anda pindah kerja. Maksudnya pindah kota. Karena papa pindah kerja atau mama pindah kerja.
Anda meninggalkan teman-teman yang begitu baik di kota ini atau di kota sebelumnya, terpaksa harus pergi ke kota yang Anda nggak kenal. Sama seperti gembala kita di Lampung, Pastor Edi. Kok Edi itu punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki mudah beradaptasi, walaupun ya sulit juga sih. Tapi anak ceweknya, anak perempuannya, aduh susahnya luar biasa. Bayangkan waktu mereka pindah ke Lampung, nggak ada mall di Lampung. Jadi anak perempuannya kecewa, masa saya harus ikut? Karena panggilan papa saya terbawa-bawa harus pindah. Gimana dengan teman-teman saya? Itu yang namanya musim. Musim itu berubah dan di titik inilah titik yang sangat krusial di hidup kita. Kita mau naik kelas atau kita mau turun. Dan mau nggak mau kita tetap harus terima keadaan ini. Kita nggak bisa bilang, ya udah papa mama pergi kerja sana, saya di Medan aja. Terus papa mama tanya uangnya dari mana? Minta uang, papa mama berkata nggak ada uang. Kita nggak bisa berkata ya sudah tinggalkan saya sendirian, hidup saya sendiri. Mungkin kalau ada yang sudah kerja bisa mandiri, bisa begitu ya. Tapi mau nggak mau beberapa di antara kita harus menghadapi sebuah kenyataan yang sangat-sangat kita nggak inginkan. Sama seperti saya, Komex juga di akhir tahun lalu juga mengalami musim yang baru. Bukan masuk tahun baru, bukan. Tapi musim di mana merasakan gitu ya, kalau kehilangan papa gitu ya, hatinya gitu ya. Yaitu dikabari papa meninggal. Itu membuat pikiran tuh jadi shock. Hati juga, shock juga. Gak tahu mau ngapain. Gembala yang bisa berkhotbah dan menasihati orang lain bisa duduk diam, syok dan berlinang air mata. Gak bisa mengerti situasi ini. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Kan waktu itu saya sudah doakan papa. Dan sebelumnya Pastor Maxi pulang, Komex pulang ke Manado dan papa sudah baik-baik saja kembali ke Medan. Kemudian 3 minggu kemudian dengar papa meninggal. Oh gitu ya rasanya ya. Waktu pulang sampai ke Manado gak nangis. Waktu mau penguburan, diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk keluarga mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan sepatah 2 kata lah gitu ya. Pas berdiri pegang mic, tiba-tiba gemetar dan nangis di depan banyak orang. Seorang yang berkhotbah yang memimpin Sumatera, di depan papa yang sudah nggak ada bisa nangis gitu, bisa nangis. Oh gitu ya yang namanya perubahan musim. Nah, kita kadang-kala marah sama Tuhan karena perubahan musim. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Gak gampang untuk saya mengalami hal itu ya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan papa sama mama kok bisa pisah sih? Apa Tuhan gak bisa dengan kuasanya bisa jagain supaya papa mama itu akur? Kalau mereka berpisah, saya ini gimana? Itulah musim-musim yang kadang-kala kita nggak ngerti, tapi Tuhan izinkan. Untuk kita mengerti musim kehidupan, kita akan belajar dari ayat yang kita baca tadi. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Ternyata cara Tuhan menuntun umatnya itu begitu. Caranya gimana? Menampung dan mendukung. Tapi lihat yang pertama. Tuhan itu cara menuntun umatnya itu seperti Raja Wali yang menggoyangkan isi sarangnya supaya anak-anak di dalamnya terlempar keluar semuanya. Supaya ketika anak-anak Raja Wali yang masih kecil, yang sayapnya masih imut-imut itu belajar dikepakkan. Supaya mereka semua keluar dari PW zone-nya, mereka terlempar dari batu yang sangat tinggi atau pohon yang sangat tinggi, diterpa angin, mereka berusaha terbang karena mereka terlempar dari sarang karena induknya sengaja buat keributan di sarang itu, supaya ketika mereka terlempar, mereka belajar untuk terbang. Mungkin waktu mereka terlempar, mereka mungkin ngomong, Papa mama ini gimana sih, kita mati. Papa kenapa, sarangnya dibongkar. Gak nyaman ini. Mungkin gitu kalau mereka bisa ngomong. Mungkin ada
Eagle, Raja Wali kalau di Medan mungkin berbahasa Batak atau berbahasa Hokkien. Papa mama gimana sih? Ini gak nyaman. Sarangnya Raja Wali itu gede banget. Pernah ditemukan sarang Raja Wali itu 2 meter lebih, orang bisa tidur di atasnya. Raja Wali kalau buat sarang gede, batang-batang kayunya besar, itu rangka. Lalu kemudian ada carang-carang yang lebih lembut. Dan di atasnya ada bulu-bulu halus. Itu comfort zone banget bagi anak-anak kecil. Mereka main-main di situ. 2-3 bulan kemudian, Raja Wali kecil itu sengaja ditendang dari sarang. Pem. Dan mereka terbang jatuh. Terus mamanya datang, ngangkat lagi supaya mereka belajar terbang. Kadangkala yang Tuhan izinkan kepada kita itu kayak gitu. Tiba-tiba perceraian, dari tadi ngomong perceraian orang tua ya, mungkin ada di antara Anda dan Tuhan pingin hibur hatimu. Kadangkala kita merasa nggak ada kuasa. Gimana ya supaya papa mama itu bisa satu tuh gimana caranya? Kok bisa sih terjadi begitu? Waktu mereka kemudian memilih tinggal terpisah, hati kita yang nyaman kayak anak-anak Raja Wali yang ada di sarang itu, hati kita goyak sekali. Kita nangis, gak tahu mau ngapain. Tapi di semua situasi begitu, kita harus ingat. Situasi yang sulit hanya akan membuat sayap kita jadi kuat. Oh, menghadapi hidup begini ya. Suatu saat kalau saya nanti berkeluarga, Tuhan izinkan, saya gak akan tiru apa yang papa mama saya lakukan. Ternyata itu menyakitkan. Bagi mereka masuk akal, bagi saya gak masuk akal sebagai anak. Tiba-tiba pekerjaan orang tua gak ada lagi atau bisnis kalian mulai turun. Mau bayar ini gak bisa hidup nyaman seperti dulu. Kalian mulai belajar, oh ternyata hidup tuh begitu ya. Ada perjuangannya. Sayap kalian selama ini yang gak pernah dipakai tiba-tiba dibuat Tuhan jadi kokoh, jadi kuat. Ada ototnya, mulai terbang dan kalian akan jadi Raja Wali. Kata firman Tuhan, kita akan jadi Raja Wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita tiba-tiba akan seperti Raja Wali dewasa. Ada Raja Wali kalau membentangkan sayapnya 2 meter. Itu gede banget, padahal dulu kecil, tiba-tiba jadi besar dan kita bisa jadi orang-orang yang tangguh di dunia ini. Itu cara Tuhan membuat anak-anak Tuhan jadi dewasa, yaitu menendang kita dari zona nyaman kita. Itu kalau anak Raja Wali bisa ngomong, bisa ngomel, dia akan kepahitan sama papanya, sama mamanya juga, sama induknya. Mama ini gimana sih? Menurut penelitian, Raja Wali induknya itu akan bawa makanan kalau dia lihat anaknya ini udah usia 2-3 bulan. Induknya nggak akan taruh makanannya di tengah. Induknya terbang, taruh ikannya, makanan yang ditangkap. Dagingnya tuh disobek-sobek, taruh di pinggir-pinggirnya sarang. Supaya waktu anaknya jalan mau makan makanannya, tiba-tiba sayap yang gede itu dikebaskan. Tiba-tiba anaknya terlempar. Tapi jangan takut. Raja Wali induknya akan datang dari bawah dan mengangkat. Dilepaskan lagi, dia terbang lagi, belajar terbang sampai jadi, sampai bisa. Kadang-kala Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang buat kita shock. Itu hanya untuk memunculkan seberapa tangguhnya kita. Dan setiap anak muda di tempat ini adalah orang-orang yang akan dibuat Tuhan jadi tangguh. Amin. Kelihatan kok wajah-wajahnya yang tangguh. Kelihatan wajah-wajah yang akan diberikan Tuhan keberhasilan di depan. Hari ini sih belum terasa, kadangkala begitu. Hari ini sih masih berlinang air mata. Hari ini sih belum mengerti kehendak Tuhan. Alkitab berkata, laksana Raja Wali. Dia akan menggoyang bangkitkan itu kayak, menggoyang bangkitkan tuh begini. Bahasa aslinya tuh menggoyang bangkitkan tuh sudah digoncang, dibangkitkan. Jadi goyangnya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas bawah. Itu menggoyang bangkitkan. Jadi induk itu akan mengambil semua carang-carang yang jadi tempat tinggal, PW zone-nya anak-anaknya. Mulai diambil satu-satu sampai nggak ada lagi pegangannya. Dan anaknya dibiarkan hidup di dalam mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan.
Apakah hari-hari ini kalian juga mengalami hal demikian? Lihatlah itu sebagai kesempatan untuk naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan, itu akan ada mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan mujizat tersedia. Waktu Komex menyiapkan pesan ini, muncul kalimat dalam hati, dalam pikiran, kalimat ini pasti dari Tuhan. Tiba-tiba begitu aja lewat. Di dalam perjalanan akan ada banyak air mata. Tapi juga dalam perjalanan yang penuh air mata ini, akan banyak mata air. Tiba-tiba itu muncul dalam hati dan pikiran. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, jadi orang Kristen, jadi anak muda yang jaga hidup, mengasihi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ada banyak sekali air mata. Tapi dalam perjalanan yang sama, akan ada banyak mata air juga. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan gak baik di hidup kita, Tuhan gak akan pernah izinkan hal sukar terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu jahat maksudnya, kalau Tuhan itu gak mau kita berkembang, Tuhan akan biarkan kita hidup seenaknya. Enak setiap hari, gak ada masalah, gak pernah ada badai. Tuhan itu jahat kalau gitu. Karena Tuhan gak pernah latih otot kita jadi besar. Tuhan gak pernah latih kita berlari. Tuhan gak pernah latih pikiran dan mental kita. Makanya kalau naik kelas itu ada ujian bukan? Di dunia pendidikan pun begitu. Apalagi dalam kerajaan sorga. Tapi kita percaya Tuhan itu selalu memberi kesempatan seperti yang Yuli sampaikan tadi. Ketika kita jatuh, kita sudah coba jatuh. Tuhan beri kita kesempatan kembali. Seperti anak Raja Wali yang berusaha terbang, belum bisa. Dia melorot, jatuh, induknya bawa lagi dari bawah sebelum menyentuh tanah. Induk Raja Wali akan angkat lagi, taruh, dia menyambar, mengangkat anaknya ke atas lagi. Tuhan itu melatih kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Setiap kita harus menghadapi yang namanya pergantian musim. Harus, mau nggak mau, harus. Anak kecil, coba bayangkan tiba-tiba dia marah sama papa mamanya. Saya nggak mau jadi gede, saya tetap mau jadi kecil. Saya tetap mau disuapi papa mama. Saya nggak mau bertumbuh besar, saya mau kecil aja. Iya sih kalau 5 tahun, 7 tahun. Pakaiannya kecil juga. Masa kan kalau anak kalau sudah remaja, dia tetap mau pakai pakaian kecil, kan lucu. Kita berdoa Tuhan supaya Tuhan pakai kita besar, amin. Ketika kita berdoa supaya Tuhan pakai kita besar dan kita bisa melakukan perkara besar, tiba-tiba Tuhan izinkan pergumulan terjadi, kita marah. Padahal itu jawaban dari apa yang kita minta. Tuhan saya mau jadi besar, maka Tuhan izinkan perkara yang sulit terjadi. Karena hanya orang dewasa yang menyelesaikan pekerjaan sulit. Pekerjaan gampang anak kecil bisa melakukannya. Kenapa kita menjadi dewasa? Karena orang dewasalah yang makan makanan yang keras. Bukan hanya susu. Atau makanan yang kata firman Tuhan, di Paulus berkata, makanan yang kamu minum itu susu. Makanan yang tidak keras. Karena kamu belum dewasa. Saya nggak bisa beritahu sesuatu yang kamu belum bisa cerna. Setiap AOG di tempat ini, percayalah situasi sulit akan dibuat Tuhan menjadi cara untuk mengangkat kita jadi tinggi dan jadi dewasa. PW zone atau comfort zone itu setiap kali kita mulai merasa kita nggak mau berkembang apa-apa, itulah comfort zone. Itulah pembunuh yang sangat dicintai. Kita dibunuh tapi kita suka. Karena itu menyenangkan daging. Comfort zone atau PW zone itu tidak sama dengan damai sejahtera. Ada orang di tengah-tengah kesulitan, tapi hatinya damai sekali. Karena dia tahu kesulitan itu membentuk hidupnya. Comfort zone itu dari daging. Damai sejahtera itu dari roh. Karena orang yang disalib pun seperti pribadi yang disalib atau orang yang disalib dengan semua permasalahan hidupnya, tanda kutip. Orang yang masuk penjara seperti rasul-rasul, itu bisa memuji Tuhan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau orang lihat pergumulannya sangat berat, tapi mereka heran lihat kok bisa mereka tetap memuji Tuhan dan mau ke gereja dan bangun CG. Kok bisa tetap semangat hidupnya sebagai anak muda. Kok bisa ya tetap cinta orang tua sekalipun orang tua
kadang-kala nggak seperti yang mereka harapkan. Kok bisa ya? Karena dari dalamnya ada damai sejahtera. Bukan berarti kita nggak suka namanya nyaman. Orang kalau beli rumah pun mau yang nyaman. Bawa mobil mau yang nyaman. Bawa sepeda dudukannya aja mau yang nyaman. Jadi maksudnya PW zone ini harus dibuang dari hidup kita, jadi kita harus tersiksa setiap hari ya? Bukan. Kita setiap hari kemanapun kita pergi harus damai sejahtera. Karena damai itu melampaui segala situasi. Tapi yang Tuhan gak suka adalah karena kita sudah berlama-lama di satu tempat. Seperti anak kecil yang udah lama senang sekali dipeluk atau digendong. Ketika diletakkan dia gak mau lagi. Mamanya berkata, ayo belajar jalan. Anaknya nangis, tiduran di lantai gitu ya, gak mau dipeluk. 15 tahun kemudian kumisan tetap mau di lantai. Nah Tuhan itu mau pakai kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan situasi yang sulit yang membuat kita tergoncang kadangkala, tapi kasih karunia Tuhan itu selalu cukup. Amin. Bagi beberapa orang disuntik itu, aduh, gak bisa lah. Saya lebih baik disuruh ngapain gitu ya daripada disuntik. Ada orang mau di swab, takut ditusuk hidungnya. Itu kayak menghadap penghakiman. Itu gak bisa. Masing-masing kita itu punya comfort zone. Yang mana kita harus serahkan itu kepada Tuhan. Yesus juga, Tuhan Yesus mengajarkan sebagai manusia, bahwa di sorga itu sangat indah dan nyaman, tapi demi menyelamatkan manusia, Yesus itu diutus ke bumi, yang Bapa terang-terangan udah tahu di bumi anak saya akan dibunuh. Pernah nggak Anda misalkan ya, kirim seseorang atau suatu saat Anda jadi orang tua, kirim anak Anda sekolah, Anda tahu tempat di mana Anda mengirim anak Anda adalah tempat yang akan bunuh dia. Coba bayangkan hati Bapa waktu utus Yesus ke bumi. Bapa tahu dia akan dibunuh di bumi. Makanya Yesus berkata, dia berteriak. Yesus itu, kata firman Tuhan, Yesus itu belajar jadi anak, bahkan taat sampai mati. Mari kita menerima segala keadaan dengan kacamata iman. Tentu gak sempurna ya kadar tiap-tiap orang. Ada yang merasa berat sekali, ada yang merasa gak terlalu berat, tapi di area lain itu berat sekali. Kita gak menghakimi satu dengan yang lainnya. Tapi apapun yang terjadi kepadamu, keluargamu hari-hari ini, sekalipun sulit, lihat itu sebagai kesempatan untuk terbang. Amin. Katakan terbang seperti Raja Wali. Nah, musuh daripada comfort zone itu adalah tidak mau terima keadaan. Kita mulai berkata, ngapain sih saya lahir dari keluarga begini? Kalau bisa milih saya mau lahir di... Lihat tuh tetangga. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau bukan? Kadang-kala kita lihat papa mamanya kok baik banget ya. Kalau papa mama saya aduh. Kenapa ya saya nggak jadi anaknya bapak itu? Lihat mereka. Ya ampun baru ganti mobil lagi. Di kompleks misal gitu ya. Ya ampun mereka kemana sih? Mereka liburan terus. Lihat mobilnya. Kemarin merah, berapa bulan kemudian udah berubah jadi silver. Ternyata jualan mobil bekas. Karena rumput tetangga lebih hijau dibanding kita. Kita nggak mau terima keadaan. Lalu kita marah kepada. Ada orang marah karena papa mamanya miskin. Ada yang marah, papa mama ini berani lahirkan saya, kok nggak siapkan dana sih? Nah, bisa ngomong gitu. Kalau jadi papa mama yang bertanggung jawab dong. Apa-apa minta ada fasilitasnya. Ada yang sangat malu sama orang tuanya karena orang tuanya sangat miskin. Percaya enggak? Itu bukan jawaban kalau orang tua jadi kaya, itu bukan jawaban. Karena ada orang sangat malu karena papa mamanya kaya punya banyak hal. Karena dia merasa tertuduh setiap kali pergi sekolah orang berkata, anak orang kaya lu. Dan dia nggak mau disangkut pautkan dengan papa mamanya. Kalaupun papa mamanya kaya, dia tetap bisa menunjukkan bahwa dia bisa. Dia selalu marah kalau dibilang anak orang kaya. Dia marah karena papa mamanya kaya. Coba dunia ini memang aneh. Jadi kalau ada orang marah karena papa mamanya miskin, kalau papa mamanya jadi kaya, dia tetap akan menemukan sesuatu untuk marah sama orang tuanya. Jadi sebenarnya masalahnya adalah hati, nggak terima keadaan. Jadi yang baik apa? Ya yang kalau bisa ya yang biasa-biasa aja. Ada juga yang marah karena orang tuanya biasa-biasa saja.
Kenapa nggak kaya sih? Kalau beli yang bagus dong. Saya sudah minta papa mama beliin, sudah lama minta gantiin handphone saya. Gantinya mereknya nggak terkenal. Itu dong yang ada 12 atau ada angka 21 itu loh belakangnya. Itu baru handphone keren. 12 atau yang satu lagi S yang belakangnya 21. Itu baru keren. Jadi ada orang itu gak bisa menerima keadaan, situasi, perubahan yang terjadi dan dia salahkan orang lain. Nah orang yang menyalahkan orang lain gak pernah akan kuat hatinya sebab setelah dia salahkan orang lain, orang ini punya kapasitas untuk salahkan diri sendiri. Kamu terlalu bodoh, dia ngomong sama diri sendiri, terlalu bodoh kamu. Kenapa gak bisa tuntut orang tua? Setelah dia menuntut dirinya sendiri dan menyalahkan diri sendiri, dia punya kapasitas untuk menyalahkan Tuhan. Orang yang menyalahkan orang lain, orang tua akan menyalahkan diri sendiri dan ujungnya dia akan tunjuk Tuhan juga. Tuhan sih buat saya begini. Jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain atau situasi adalah orang yang akan menunjuk Tuhan juga. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Amin. Katakan terbang tinggi. Katakan saya pasti terbang tinggi. Bagaimana supaya kita ini mengalahkan comfort zone, PW zone? Yang pertama, kita harus sadari bahwa kita ini punya Papa di sorga. Amin. Oh ternyata saya nggak sendirian. Sekalipun keadaan keluarga saya begini, ternyata saya nggak sendirian. Papa mungkin, memang Papa di bumi nggak sempurna, Mama nggak sempurna. Koko, Cece, Dedek nggak sempurna semuanya. Tapi saya punya Bapak yang baik. Ternyata saya punya Papa di sorga. Kata firman Tuhan begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Yang pertama kita harus tahu kita punya Papa. Karena kita adalah anak-anak. Terimalah bahwa kita punya Bapa. Oh saya punya Papa ya di sorga. Bapa yang katanya saya bisa cerita apa saja setiap hari. Bapa yang katanya memberi kesempatan ya. Bapa yang tahu apa yang saya alami ya. Betapa berbahagia dan penuh sukacita. Saya punya Papa yang baik yang memberikan anaknya Tuhan Yesus supaya saya diselamatkan. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kalau kita doa panggil Bapa itu, Tuhan itu Bapa. Dia enggak jauh, dia ada dalam hati kita. Sehingga tidak ada satu orang pun anak-anak muda di sini pulang merasa sendirian. Setiap Anda punya Bapa di sorga. Setiap Anda berharga. Anda berharga karena Anda punya Bapa yang baik. Situasi yang buruk tidak membuat Anda tidak berharga. Anda berharga, Anda punya Papa yang baik. Amin. Katakan Bapakku yang baik. Bapak mendengarkan waktu Anda mengucapkannya. Tuhan sayang Anda. Makanya 2021 ini kita jalani dengan penuh kemenangan. Yang kedua, tadi terimalah Bapa ya, terimalah menerima Bapa. Menerima Bapa. Aplikasinya apa? Terima pemimpinmu, dengarkan mereka. Kalau didoakan, diarahkan, mau dengar dan sebagainya ya. Lalu yang kedua itu menerima diri sendiri sebagai anak. Kadangkala kita sudah tahu ada Bapa di sorga, tapi kita mungkin kadangkala lalai hidup sebagai anak. Kita ini anak loh. Seperti induk Raja Wali yang melayang-layang di atas anak-anaknya. Kita ini anak. Anak itu beda sama upahan. Orang kalau kerja di rumah upahan gitu, dia nggak benar-benar cinta rumah itu. Dia nggak pernah bercinta keluarga itu. Bukan berarti saya membanding-bandingkan dengan pembantu ya, bukan. Ada juga pembantu yang sayang sekali nyonyanya atau tuannya. Tapi kalau anak itu hidup di rumah, dia punya hak. Anak itu adalah pewaris dari papa mamanya. Punya kuasa, punya power, punya otoritas dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak Bapa. Setiap hari hidupnya terhormat, ya. Jalannya harus berbeda. Cara pandangnya jalan, maksudnya jalan itu memandang diri kita sendiri sebagai anak itu beda. Kalau memandang diri sebagai seorang upahan, pembantunya Bapa, kita ini bukan pembantunya Bapa, kita anaknya.
Kalau kita memandang diri sebagai pembantunya Bapa, hidup setiap hari tertunduk, lesu. Kalau ke gereja, yang lain dianggap, oh rohani ya, mereka pasti diterima sebagai anak. Saya ini mah bukan siapa-siapa. Datang ke gereja tunduk, setelah itu pulang juga merasa nggak dicintai. Ya Tuhan sayang, tapi ya nggak sepenuhnya seperti orang lain. Kita harus hidup dengan berani. Ada nggak yang kalau pulang rumah tertunduk? Ya kalau ada salah kadang-kala merasa begitu ya. Tapi pulang rumah kita nggak panggil papa, bapak, papa kita panggil bapak. Permisi ya, saya boleh nginap sini malam ini. Kalau bapaknya merasa anak saya mau dipanggil Tuhan kayaknya ya. Karena kita, kadang-kala kita juga begitu loh, ke gereja itu merasa, permisi ya Bapak, saya boleh nggak duduk di gereja? Terus kita merasa kita paling hina di gereja. Bapak di sorga bayangkan perasaannya gimana kalau kita hidupnya begitu. Kata firman Tuhan, datanglah dengan segala keberanian karena Kristus telah menebus kita. Tuhan latih saya, kalau ada sesuatu yang salah tegur saya, nggak apa-apa. Kan Papa sendiri pukul anak nggak apa-apa. Maksudnya Bapak itu mendisiplin anak nggak apa-apa karena Papa sayang. Datanglah dengan berani, belajarlah sesuatu yang baru tahun ini. Minta kepada Tuhan untuk mendidik kita hari demi hari. Supaya kita bisa terbang bersama dengan Tuhan. Yang terakhir adalah menerima perubahan musim itu sendiri. Terimalah perubahan musim itu. Jadi kalau kita sudah mulai beranjak dewasa, kita jangan pakai lagi hal-hal yang lama. Kalau masuk ke musim dingin, kita nggak boleh berkata, kita teriak sama musim dingin, kita nggak terima musim dinginnya datang. Ngapain sih? Saya harus pakai jaket supaya hangat. Ya terserah saya tetap akan hidup seperti seolah-olah ini musim panas. Lalu kita pakai celana pendek, lalu kita pergi ke Kutub Utara. Ada jemaat di Jambi, mereka pergi ke Rusia, terus pergi ke kampungnya kemana gitu, yang dingin banget. Itu ada banyak mereka naik kereta yang ditarik sama serigala, wolf gitu ya. Itu bahkan bulu, maaf ya, wanita biasanya pakai bulu tambahan apa namanya? Ya, extension. Itu baru keluar, saking dinginnya patah. Orang kalau tidak mau menyesuaikan diri dalam setiap musim, mati. Gak terima nih musim dingin, gak terima, pokoknya saya hangat, berapi-api, on fire, AOG. Pokoknya karena saya AOG, walaupun saya di tempat yang dingin, saya gak mau pakai jaket, mati. Di setiap musim kita harus menang dengan cara menyesuaikan diri. Aduh, kenapa keluarga saya begini? Jangan salahkan ini dan itu, jangan salahkan papa mama, jangan salahkan adik, dedek, koko, cece, abang, kakak. Sudah lihat situasinya begitu, Anda hadir sebagai orang yang berkata begini, oke, situasinya begini, tapi saya harus menyesuaikan, saya akan jadi berkat buat mereka semua. Tuhan tolong saya. Itu namanya menang di setiap musim. Jadi terimalah, akuilah, terima Bapamu, terima diri Anda sebagai anak, akui bahwa Anda adalah anak. Lalu terimalah setiap perubahan musim yang terjadi. Tuhan akan memberkati setiap Anda, Tuhan akan menolong setiap Anda, anak-anak muda yang Komex kasihi. Di tahun 2021, setiap hal yang menyenangkan, seolah-olah menyenangkan dan diambil oleh Tuhan, hal itu justru membuat Anda kuat bersama dengan Tuhan. Setiap AOG setelah setiap Anda pulang, mungkin ada yang harus kerja, bantu orang tua. Dulunya nyaman, terima-terima semua dari papa mama. Hari ini oleh karena pandemik udah harus kerja, bahkan mungkin ada di antara kalian hari ini yang sudah harus jagain papa mama, bahkan kalian harus ngasih uang ke orang tua. Dan itu enggak mengenakkan. Untuk hidup kalian sendiri rasanya enggak bisa nabung. Atau mungkin ada di antara kalian hari ini yang, setiap Anda hari ini yang harus jadi tulang punggung ya, buat Dede, buat Koko. Dan kalian kerja, harus mungkin ngeles, nggak habis-habis, sampai jauh malam. Ada banyak anak-anak yang harus Anda ikut les dengan Anda. Sudah kerja, sorenya harus les.
rasanya terkuras semua. Hari ini kembalilah dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan pulang dan mulai salahkan orang tua. Anda sudah dengar firman, ternyata situasi yang sulit ini buat saya jadi lebih dewasa. Untuk hargai hidup. Dan bahkan apa yang Anda lakukan nanti bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ada sebuah perasaan yang dulu kita selalu ngerasa nyaman, tiba-tiba Tuhan ambil. Ternyata Tuhan setiap kali mengambil sesuatu karena Tuhan mau kasih sesuatu yang baru. Tuhan ambil sesuatu, Tuhan mau kasih sesuatu yang baru. Jadilah kuat, hai anak-anak muda, setiap AOG di tempat ini. Terbanglah tinggi bersama dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan buat orang tua, buat papa dan mama atau saudara atau siapa saja yang menyakitimu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari angkat kedua tangan Anda. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi dengan lembut. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik di tengah-tengah kami. Engkau mengajari kami, menuntun kami, dan di dalam tinggal tenang terletaklah kekuatan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami Tuhan untuk menjadi army of God yang kokoh, kuat, dan tangguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami klaim, kami akan menjadi anak-anak muda yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kita sudah sampai di penghujung ibadah ya. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan sebuah lagu di akhir ibadah, tapi perlu tanya sama teman-teman. Teman-teman mau lanjut? Atau kita langsung doa berkat? Gini ya. Mau yang mana? Lanjut ya? Yang lanjut boleh lambaikan tangan ya. Permintaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Saya minta Jason bisa take over ya. Oke.
Are you ready, army of God? Come on, let's rock this place for God. Come on. Are you ready to jump? One, two, three, go! Now is the time, your people arise to be an army, show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. Everybody say, we are the army of God. Burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning the fire of God, yeah. We say yo, say yeah, yeah. Now is the time, your people arise to be an army. Show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. We are the army of God. Burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning the fire of God, yeah. I say Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we love you. One more time. I say Jesus, say Jesus, yeah, we love you. Oh, we're the army of God. Come on, let's move your body for God. Clap your hands. Are you ready? Sing. No one can stop us now. No one can stop us now. We are His story maker. We are the story maker. We gonna take this city. We're gonna take this city and take it for your glory. For your glory. No one can stop us now. We are stop us now. We are His story maker. We are the story maker. We gonna take this city. We gotta take this city and take it for your glory. Take it for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. Are you ready, army of God? Let's go together. 1, 2, 1, 2, 3, go. We are the army of God. Burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning the fire of God, yeah. I say yo, say yeah, yeah. One more time. We say Jesus, 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 Jesus. Yeah, we love you. We love you. We're the army of God. Para, para, para. Kangen banget nyanyi lagu ini dan kita harus melanjutkannya di rumah masing-masing. Sedih ya. Dan thank you untuk tim Praise and Worship yang udah sedemikian rupa ya. Dengan semangat ya pastinya setiap Sabtu kita terus antusias dan semangat ya. Berikan senyuman kiri kanan dulu. Bilang kita ketemu lagi Sabtu depan. Ya.
Mari sama-sama persiapkan persembahan dan kita akan akhiri ibadah kita. Ya, saya berikan waktu, teman-teman bisa siapkan persembahan dan angkat amplopnya. Kita akan sama-sama doa. Ya, Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan setia, Tuhan baik, Tuhanlah segalanya di dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bagaimana kami bertumbuh dan kami nggak mau stay di PW zone-nya kami Tuhan. Kami nggak mau jadi anak-anak muda yang posisi enak, tapi justru kami mau berada di posisi poros kehendak Tuhan. Sekalipun itu bayar harga, tapi kami percaya harga yang dibayar akan setimpal dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, inilah persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan. Kami percaya ini menjadi berkat bagi gerejamu, berkat bagi rumahmu. Dan kami siap untuk melihat 50 gereja lokal di seluruh Sumatera bertumbuh. Dan thank you Tuhan, ibadah hari ini menyegarkan kami, membangkitkan roh jiwa kami. Dan kami mau pegang Tuhan sampai usia kami, sepanjang hidup kami. Makasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan apapun yang kau lakukan jalan keluar masukmu, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kau. Dan mulai hari ini, hadirat Tuhan akan menjadi semakin nyata di dalam hidupmu, memulihkan, menyembuhkan, dan membebaskanmu dari segala situasi yang kamu rasa sulit. Kamu justru akan semakin menikmatinya. Mulai hari ini, buah-buah roh akan semakin bertumbuh di dalam hidupmu. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Dan nanti berikan persembahan di depan ya. Saya minta greeter boleh naik. Dan semua teman-teman boleh tetap duduk di tempat. Kita akan menerima arahan untuk keluar dari main hall ya.